Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat-sahabatku semuanya di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di channelnya Cak Roh Tutorial. Apa kabarnya teman-teman semuanya dan sahabat-sahabatku semuanya di mana saja Anda berada? Semoga di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun. Serta bagi teman-teman semuanya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik pemirsa dan teman-temanku semuanya di mana saja Anda berada, untuk hari ini saya mereview dari beberapa daun-daun segar untuk membuat rangkaian bunga. Yang pertama adalah daun sirih gading. Daun sirih gading ini biasanya saya gunakan untuk membuat rangkaian bunga maupun dalam membuat rangkaian taman bunga. Untuk menanamnya sangat mudah sekali, bila mana dari batang daun sirih gading ini kita potong dan kita tanam, dan kita rajin untuk menyiramnya baik di pagi maupun sore hari, maka lama-kelamaan akan hidup. Apalagi kalau kita mau memberi pupuk, maka akan menjadi sehat. Setelah tumbuh akan muncul beberapa daun-daun sirih gading ini, dan bila mana terkena sinar matahari, maka akan muncul semburat kekuning-kuningan atau keputih-putihan pada bagian daun sirih gading tersebut. Untuk itu, bila mana teman-teman semuanya ingin menanamnya, kalau bisa pilih tempat atau posisi yang terkena sinar matahari, biar warnanya itu tampak cantik dan indah. Nah, dari bentuk daun sirih gading tersebut bisa kita ubah sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kita potong dengan gunting atau dengan cutter. Bisa kita memotongnya berbentuk gergeriji atau lancip-lancip pada ujung-ujungnya. Nah, atau dengan bentuk yang lain. Kita memotongnya atau mengguntingnya berbentuk cekung pada tepi-tepinya, maupun kita potong berbentuk cembung pada tepi-tepi daun sirih gading tersebut. Serta bisa kita bentuk sendiri menjadi daun janda bolong dan juga bentuk-bentuk yang lainnya dari daun sirih gading tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu daun andong variegata. Andong variegata untuk menanamnya juga sangat mudah sekali. Begitu batangnya kita potong, kemudian kita tancapkan pada tanah atau kita tanam pada polybag atau di pot bunga atau langsung di tanah. Ini akan tumbuh dengan sendirinya, dan lebih baiknya kita sirami di pagi maupun di waktu sore hari, serta kita beri pupuk. Insya Allah dari menanam andong variegata ini akan tumbuh dan lama-kelamaan akan muncul dari
tanda-tanda kehidupan pada bunga andong variegata ini. Sama halnya dengan daun sirih gading tadi, bila mana dari andong variegata ini kita tanam di tempat terkena sinar matahari, akan tampak cantik dari warna daun andong ini. Seperti pada video kali ini, daun andongnya tampak berwarna semburat-semburat kekuningan pada bagian tengahnya. Ini sangat bagus sekali bila mana daun andong variegata ini kita gunakan untuk membuat rangkaian bunga maupun membuat taman bunga. Untuk membuat taman bunga, kita langsung merangkaikan dari daun andong ini, baik langsung dengan batangnya maupun hanya daun-daunnya saja untuk membuat taman bunga. Apabila kita dalam membuat karangan taman bunga dengan andong variegata ini, langsung kita gunakan pakai batangnya, maka dalam pembuatan taman bunga ini tampak indah dan bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman pecinta bunga dan pemirsa di mana saja Anda berada, dari bentuk aslinya daun andong ini bisa kita buat sendiri, bisa kita potong sendiri sesuai dengan keinginan kita. Dari bentuk daun andong itu kita bisa menggunting pada bagian tepi-tepinya, baik bentuk bergerigi, bentuk oval, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu daun mawar jambe. Ini adalah daun mawar jambe segar, dan untuk cara menanamnya itu dari bijinya, atau bisa juga dari tanaman mawar jambe yang tumbuh melalui akarnya, itu pun juga bisa. Apabila daun mawar jambe ini sudah tumbuh besar, pohonnya besar seperti kelapa, besar lagi, ini cara menanamnya pun di tempat yang terik matahari, maka akan tampak subur dan tampak bagus sekali dari daun-daun mawar jambe ini. Daun mawar jambe biasanya saya gunakan untuk membuat rangkaian bunga maupun rangkaian taman bunga. Sering sekali saya menggunakan daun mawar jambe ini sebagai variasi dari saya membuat rangkaian bunga. Awalnya untuk bentuknya ini bentuk lurus, teman-teman, tetapi kita pun bisa bentuk menjadi bengkok atau bengkok ke kanan maupun ke kiri, karena pada ujungnya kita beri senar atau kita beri benang yang warna putih atau transparan.
Kemudian kita ikatkan pada ujungnya dan kita tarik ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita kasih tusuk sate untuk menancapkannya pada busa air maupun pada styrofoam. Dan bila kita menginginkannya untuk bentuk pendek, kita memotongnya sesuai dengan keinginan kita berapa panjangnya, dan kita gunakan untuk membuat rangkaian bunga. Dan tak lupa pada ujung-ujungnya ini saya potong dengan gunting agar di waktu kita merangkai bunga kita tidak tertusuk pada jarum-jarum ujungnya daun mawar jambe ini. Dan selain kita gunakan untuk membuat rangkaian bunga dari daun mawar jambe ini, untuk membuat karangan taman bunga kita bisa merangkaikannya untuk membuat seperti pohon mawar jambe ini. Kita rangkai satu persatu dari daun mawar jambe ini, kita rangkai sedemikian rupa, maka akan membentuk seperti pohon mawar jambe yang kita lihat seperti saat ini. Nah, untuk berikutnya yang keempat yaitu daun Sri Rejeki. Daun Sri Rejeki mudah sekali untuk menanamnya. Apabila kita mau menanamnya, hanya memotong batangnya, kemudian kita tanam pada tanah atau kita tanam di polybag, dan kita menyiraminya dari pagi atau kita siram di sore hari, maka akan tumbuh dari tanaman atau bunga Sri Rejeki ini. Nah, ini warnanya cantik sekali ya teman-teman, terutama di bagian tengahnya ini akan semburat putih di bagian-bagian tengahnya. Apabila dari kita menanam Sri Rejeki ini terkena sinar matahari, kalau terkena sinar matahari, maka daun-daun Sri Rejeki ini pada bagian tengahnya akan tampak semburat keputih-putihan. Dan apabila kita gunakan untuk membuat rangkaian bunga maupun membuat taman bunga, akan tampak indah dan bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari asli bentuk daun Sri Rejeki bisa kita mengubahnya dengan cara menggunting pada bagian tepinya, kita bentuk bergerigi atau lancip-lancip pada tepinya, dan kita bisa mengubahnya atau mengguntingnya yang mana pada bagian tepinya itu berbentuk cekung maupun cembung, serta kita bisa mengubahnya menjadi seperti daun janda bolong, yang mana untuk melubanginya biasanya saya menggunakan cutter. Dengan menggunakan alat cutter kita akan bisa membentuknya daun seperti janda bolong, dan pada tepinya pun kita gunting
sesuai dengan lubangan-lubangan yang sudah kita lubangi dengan cutter tadi. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi dari beberapa contoh daun-daun segar yang biasanya saya gunakan untuk membuat rangkaian bunga maupun taman bunga. Sampai di sini dulu dari review daun segar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.